Podcast Network Asia. Tidak semua ide awal itu menarik, namun apabila diberikan kesempatan, ide itu bisa bertumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Yes and karya Kelly Leonard dan Tom Yorton. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana improvisasi bisa meningkatkan kreativitas dan kesuksesan dalam bisnis. Ketika orang lain menjelaskan dan kita tidak setuju, mungkin kita sering bilang iya, tapi kan bla bla bla. Coba gunakan strategi yang lain. Coba bilang iya dan bla bla bla. Ketika kita tidak langsung menolak sebuah ide, maka kita bersedia untuk terbuka akan semua kemungkinan yang akan muncul dari ide tersebut. Perlu dipahami, tidak semua ide selalu menarik di awal. Namun apabila kamu tidak memberikan kesempatan, maka ide tersebut tidak akan bisa berkembang. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, belajar bilang iya dan. Ada yang menarik dari buku ini. Jadi penulisnya berasal dari Second City, sebuah sekolah improvisasi dan komedi yang telah menelurkan berbagai aktor dan aktris dunia. Tapi ada sebuah kisah yang tidak terduga, yaitu kedatangan ratusan pemain baseball liga utama. Mereka datang dan ingin belajar hal yang penting, yaitu seni improvisasi untuk menangani perubahan yang terjadi dalam hidup mereka. Misalnya tiba-tiba saja mendapatkan penghasilan puluhan miliar rupiah, mendapatkan permintaan dari sepupunya soal uang, sorotan media, dan sebagainya. Mereka butuh improvisasi untuk beradaptasi pada kondisi yang berbeda. Inti dari improvisasi adalah menciptakan sesuatu dari yang awalnya tidak ada. Dengan bilang iya dan, maka kita menyetujui sebuah ide dari orang lain dan membangunnya dengan salah satu ide yang berasal dari diri mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk selalu terbuka pada setiap kemungkinan, menerima apa yang ditawarkan dan menambahkannya, terlepas dari apa yang kamu pikirkan sebelumnya. Ada contoh yang menarik. Saat melakukan improvisasi, aktor di atas panggung tidak memiliki naskah dan harus memandu ke arah mana adegan akan dibawa. Nah, mereka akan melakukan strategi yes and. Misalnya seorang aktor bilang, "Wow, saya belum pernah melihat begitu banyak bintang di langit." Jika aktor kedua mengabaikan strategi yes and, dia mungkin meresponnya dengan mengatakan seperti ini, "Mana? Nggak ada. Saya nggak ngelihat satu bintang pun, kan hari ini siang bolong." Dalam hal ini, alur adegan langsung berhenti dan aktor pertama harus mencari cara untuk membuat adegan menjadi lebih menarik. Sebaliknya, coba bayangkan apabila aktor kedua setuju dengan aktor pertama dan menambahkan sesuatu yang baru dan meresponnya seperti ini. Wah, iya ya, semua terlihat sangat berbeda di sini saat kita di bulan. Pernyataan sederhana menggunakan strategi yes and untuk menegaskan apa yang dilakukan oleh aktor pertama telah membuka lebih banyak kemungkinan untuk adegan selanjutnya. Strategi ini adalah cara bagaimana seorang aktor bisa menciptakan adegan dan mengembangkan karakter yang kaya, lucu, dan pada akhirnya mengembangkan keseluruhan pertunjukan. Pola pikir ini juga bisa diterapkan di dalam dunia bisnis. Misalnya perusahaan asuransi bernama Farmers Insurance. Mereka percaya bahwa strategi ini memungkinkan para pemimpin untuk tetap terbuka terhadap ide baru dari karyawan mereka. Perlu dipahami, ide besar tidak selalu diterima dengan baik di awal. Misalnya J.K. Rowling penulis Harry Potter, ditolak oleh sejumlah penerbit yang tidak bisa melihat bagaimana seorang anak laki-laki penyihir bisa menangkap imajinasi pembaca. Dan bahkan Tony Fadell penemu iPod ditolak oleh beberapa perusahaan sebelum Steve Jobs mengatakan iya. Pada akhirnya, penting untuk memberikan ide yang paling gila sekalipun untuk kesempatan kedua, ketiga, dan keempat. Kedua, menciptakan sebuah ensemble. Dalam dunia bisnis, kita pasti sering mendengar istilah tim. Bagaimana membangun sebuah tim yang solid, membuat seseorang menjadi anggota tim yang lebih baik, dan sebagainya. Namun di Second City, mereka menyukai istilah lain, yaitu ensemble.
Bagi mereka, kata tim menyiratkan persaingan, biasanya dengan tim yang lain. Ensemble di sisi lain menyiratkan bahwa para anggota harus bekerja bersama sebagai satu kesatuan. Di dalam sebuah tim biasanya ada semacam hierarki, dan ada seseorang yang memiliki peran yang lebih penting daripada yang lain. Coba misalnya dalam sebuah tim basket, ada pemain yang jadi starter, ada juga yang jadi cadangan. Namun di sisi lain, ensemble bebas dari hierarki dan kompetisi. Pertanyaan seperti ini, bagaimana bisa membangun sebuah ensemble yang kuat? Pertama, kamu butuh keragaman. Bayangkan sebuah tim sepak bola isinya hanya striker saja atau kiper saja. Tentu saja tim tersebut tidak akan berhasil kan? Konsep serupa juga diterapkan dalam bangun ensemble yang berisi individu yang beragam. Masing-masing memiliki kekuatan yang akan ditingkatkan dalam kelompok dan kelemahan yang akan diminimalkan olehnya juga. Misalnya ensemble di The Second City. Selama 3 dekade, mayoritas pemainnya berisi pria Kaukasia. Akhirnya perusahaan memutuskan untuk membuat komposisinya menjadi lebih seimbang dan menarik banyak wanita. Keputusan ini berbuah manis karena menghasilkan aktris dan penulis yang sukses. Saat ini, lebih banyak wanita mengambil kelas di The Second City Training Center daripada pria. Namun masih ada satu masalah, hampir semua pemerannya berkulit putih. Mereka pun mulai berbenah dan membuat program untuk orang-orang dengan kulit berwarna yang berbakat. Ketiga, memberikan kesempatan untuk memimpin. Apa yang membuat seseorang pemimpin disebut sebagai pemimpin yang baik? Banyak yang bilang kalau seorang pemimpin harus mengambil kendali, membuat keputusan, dan memberikan arahan. Namun ada perspektif yang lain. Seorang pemimpin yang baik kadang perlu memberikan kesempatan kepada anggota timnya untuk memimpin. Ada sebuah latihan yang menarik disebut sebagai follow the follower. Sekelompok orang duduk dalam lingkaran saling berhadapan, lalu setiap peserta masing-masing mulai membuat suara dan gerakan. Pada saat yang sama, setiap peserta meniru suara dan gerakan orang lain. Tidak ada yang memimpin dan tidak ada yang mengikuti. Jika satu orang memutuskan untuk menggelengkan kepalanya, seluruh peserta akan menggelengkan kepala. Namun, apabila dilakukan dengan benar, orang luar tidak akan bisa tahu siapa yang memulainya. Seolah-olah kelompok itu berada dalam perpaduan yang sempurna. Melalui latihan ini, setiap orang di dalam grup bisa menjadi pemimpin sementara waktu. Ketika situasinya berubah, maka seorang pemimpin butuh cara pandang baru dalam melihat sebuah masalah dan tidak perlu mengendalikan segalanya untuk mencapai hasil terbaik. Faktanya yang terjadi justru kebalikan. Ketika seorang pemimpin mengizinkan anggotanya bekerja tanpa penilaian, mereka memiliki kebebasan untuk bereksperimen dan mengasah keterampilan mereka yang akhirnya berkontribusi positif pada kemajuan organisasi. Improvisasi adalah cara kita beradaptasi. Ketika kita menolak hal baru, maka kita tidak akan bisa berkembang. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.